Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Jihad Setiabudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita akan membahas tentang hewan buruan dan sembelihan. Kenapa pentingnya kita membahas tentang hewan buruan dan sembelihan? Supaya hewan yang kita makan, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, juga halal cara kita memakannya. Di antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah bangkai. Jadi bangkai enggak boleh dimakan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi, serta apa yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Katakan wahai Muhammad, tidak ada aku dapati dari apa yang diwahyukan kepadaku haram untuk dimakan kecuali bangkai, darah cair dan daging babi. Dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa bangkai haram dimakan. Bangkai haram dimakan. Definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau diburu. Hewan yang mati tanpa disembelih atau diburu. Supaya hewan menjadi hewan yang bukan bangkai, maka harus disembelih atau diburu. Apa itu disembelih? Disembelih adalah kita tumpahkan darahnya, ya, tumpahkan darah hewan yang disembelih melalui leher, ya, melalui leher dengan cara tertentu dan oleh orang tertentu, yaitu menumpahkan darah dari leher dengan cara tertentu dan dilakukan oleh orang tertentu. Itu adalah menyembelih. Hewan ada dua macam, ada hewan jinak, ada hewan liar. Hewan jinak seperti sapi, kambing, ayam, jinak, gampang kita sembelih. Kita tangkap lalu kita potong lehernya, maka dia menjadi hewan sembelihan. Tapi ada hewan yang liar yang nggak bisa kita tangkap karena saking lincahnya atau dia lagi ngamuk, ya, maka Islam memberikan kemudahan. Boleh kita buru dengan cara menumpahkan darahnya, baik dengan tombak atau dengan tembak atau dengan hewan buruan, baik dengan tombak atau tembak atau dengan hewan buruan. Jadi itu yang dimaksud dengan hewan buruan. Jadi ada hewan yang liar seperti rusa, kijang, ya, yang liar nggak mungkin kita tangkap kecuali dengan
kita tembak atau kita tombak atau kita menggunakan hewan buruan untuk menangkapnya. Islam memberikan kemudahan. Kenapa diberikan kemudahan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan buat kita. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dalam ilmu fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan diberikan kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan maka diberikan kemudahan. Jadi hewan boleh diburu kalau memang sulit untuk ditangkap. Tapi kalau bisa ditangkap maka wajib disembelih. Jadi hewan yang disembelih dengan yang diburu adalah bedanya. Kalau hewan sembelihan itu yang jinak yang bisa kita sembelih. Tapi kalau ada hewan yang nggak bisa disembelih karena dia ngamuk, karena dia liar, karena dia terlalu lincah, maka boleh kita buru dengan tombak atau dengan tembak atau dengan apapun yang tajam sehingga bisa menumpahkan darahnya, bahkan dengan hewan buruan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menyembelih adalah salah satu syarat untuk bisa kita menghalalkan hewan yang halal. Ya, illa ma dzakaitum, kecuali hewan yang bisa kalian sembelih. Jadi kalau hewan yang disembelih maka jadi halal asalkan termasuk hewan yang dihalalkan. Kalau tidak bisa disembelih, di dalam Al-Qur'an disebutkan boleh kita buru. Ya, wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah tahallul tidak dalam kondisi ihram maka silakan berburu. Jadi berburu hanya tidak dibolehkan, hanya dilarang saat kita ihram. Selain itu maka dibolehkan. Jadi kalau kita sedang ihram nggak boleh kita berburu, tapi di luar ihram kita boleh berburu. Apa syarat atau rukun, atau apa rukun dan syarat daripada menyembelih? Yang pertama adalah ada yang menyembelih, adzabih, ada yang menyembelih. Siapa yang boleh menyembelih? Yang boleh menyembelih adalah muslim atau ahlul kitab. Ya, muslim atau ahlul kitab, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 5, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala halalkan ya sembelihan dari orang muslim dan sembelihan dari ahlul kitab. Mungkin ada yang bertanya, ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu adalah penganut Yahudi dan Nasrani, dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi bukan pendapat satu dua orang, termasuk mazhab Syafi'i membolehkan sembelihan ahlul kitab. Jadi syaratnya adalah muslim atau ahlul kitab, ya. Yang kedua tentu saja baligh berakal, ya. Jadi kalau orang yang menyembelih harus baligh berakal. Jadi tidak sah kalau sembelihan anak kecil atau sembelihan dari orang gila, ya. Yang ketiga, mengerti cara menyembelih, mengerti cara menyembelih atau punya ilmunya. Jadi kalau dia nggak mengerti cara menyembelih maka tidak dibolehkan, ya. Nah, ini syarat orang yang menyembelih atau adzabih. Yang kedua adalah al-madhbuh, yaitu hewan yang disembelih. Apa syarat hewan yang disembelih? Yang pertama adalah hewan yang halal. Nggak boleh kita menyembelih hewan yang haram. Jadi kalau yang mengharamkan anjing, walaupun dia disembelih tetap haram, gitu kan? Ya, babi walaupun disembelih tetap haram. Kenapa? Karena syarat hewan yang disembelih harus hewan yang halal. Kalau hewan yang haram walaupun disembelih tetap aja diharamkan, ya, tetap aja diharamkan. Itu syarat al-madhbu, hewan yang disembelih adalah hewan yang halal, ya, hewan yang halal. Kemudian cara menyembelih. Cara menyembelih yang pertama adalah disyaratkan terpotong saluran darah, saluran pernapasan, saluran makanan. Jadi itu tiga itu harus terpotong. Saluran darah, saluran makanan, saluran pernapasan, ya. Jadi terpotong di bagian leher, yaitu tiga hal tadi, ya.
yaitu saluran makanan, saluran darah, dan saluran pernapasan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mewajibkan membaca bismillah saat menyembelih. Ya, sebagian ulama mewajibkan membaca bismillah saat menyembelih, dan itu pendapat mayoritas ulama. Kecuali mazhab Syafi'i tidak mewajibkan baca bismillah. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan baca bismillah sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya ya, di mana beliau berdalilkan dengan hadis di mana sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kita seringkali diberi hadiah berupa hewan sembelihan dan kita nggak tahu apakah itu hewan disembelih atas nama Allah atau tidak, menyebut nama Allah ataupun tidak." Apa kata Rasulullah? "Sammillah wa kul," ente yang baca bismillah dan makanlah. Jadi itu syarat menyembelih. Jadi pertama adalah hewan yang disembelih tadi dia terpotong saluran darah, pernapasan, makanan. Yang kedua baca bismillah menurut pendapat mayoritas ulama kecuali mazhab Syafi'i. Yang ketiga, hewan yang disembelih syaratnya masih dalam kondisi hidup. Gak boleh kita menyembelih atau tidak sah menyembelih hewan yang sudah mati. Kita melihat ada bangkai lalu kita sembelih, percuma aja. Ya, syaratnya harus dia ayyakuna hayyan hayatan mustaqirrah. Harus dia hidup dalam kondisi hidup, ya, dalam kondisi hidup yang jelas hidupnya. Jadi nggak sah kalau kita menyembelih hewan yang sudah mati. Ada yang bertanya, "Ustadz, apa hukumnya kalau seandainya hewan dibius terlebih dahulu, ya, supaya gampang nyembelihnya?" Dibius itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi saat dibius dia mati, ya. Kalau dia mati maka nggak sah disembelih. Tapi kalau dia hidup maka sah disembelih. Kalau seandainya sudah dalam kondisi mati maka percuma, berarti dia sudah jadi bangkai, ya. Itu syarat yang ketiga tentang tata cara menyembelih. Syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat adalah saat menyembelih sekaligus, tidak boleh potong sedikit berhenti dulu, ya. Jadi harus ayakuna mutawalian, ya. Jadi harus sekaligus, ya, sampai tuntas baru lepaskan pisaunya. Nggak boleh potong dikit, ya, langsung dilepaskan, ya. Lepas dulu, nyantai dulu, baru nyambung lagi, gitu kan nggak bisa. Harus sekaligus, ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita mengasah dulu pisaunya supaya bisa disembelih sekaligus. Jadi nggak sah kalau kita sembelih terputus-putus, ya, potong dikit berhenti, potong dikit berhenti, ya. Harus sekaligus dan pisaunya jangan lepas dari leher hewan yang disembelih. Nah, itu syarat atau cara menyembelih. Jadi ada 3 rukunnya, ya. Yang pertama adalah adzabih, yaitu orang yang menyembelih. Yang kedua al-madbuh, hewan yang disembelih. Yang ketiga cara menyembelih. Banyak sekali pertanyaan, ya, bagaimana hukumnya kalau hewan lalu digantung, ya, lalu ditebas sekaligus, dudut gitu kan, ya. Apa hukumnya? Gitu kan, supaya gampang cepat gitu kan, langsung digantung kepala ayam gitu kan, ya, langsung teng habis semua gitu kan, ya. Kalau 3 syarat tadi terpenuhi maka sah, ya, atau 4 syarat tadi terpenuhi. Yang pertama, terpotong saluran darah, saluran pernapasan, saluran makanan, ya. Yang kedua menurut pendapat mayoritas ulama adalah baca bismillah, ya. Yang ketiga dalam kondisi hidup, ya, dalam kondisi hidup. Yang keempat sekaligus, ya, tidak berhenti di tengah jalan, maka itu sah. Cuman mungkin cara menyembelihnya kurang baik, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berlemah lembut terhadap hewan yang disembelih, ya, berlemah lembut terhadap hewan yang disembelih. Jangan kita gagah-gagahin, ya, jangan kita putus dengan cara yang tidak manusiawi atau tidak beradab, ya.
Jadi harus menyembelih dengan baca bismillah, dihadapkan ke kiblat, ya. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi nyembelih yang seperti tadi secara hukum sah, tapi kurang baik, ya, kurang baik. Nah, itu hewan sembelihan. Jadi cara menyembelih, rukun menyembelih adalah ada penyembelihnya, dan dia adalah orang muslim atau ahlul kitab, baligh berakal dan mengerti cara menyembelih. Ya, tidak disyaratkan yang menyembelih itu harus laki-laki, ya. Cuman laki-laki lebih baik daripada perempuan, ya. Tidak disyaratkan harus laki-laki, ya, tapi laki-laki lebih baik daripada perempuan. Kemudian hewan yang disembelih adalah disyaratkan hewan yang halal, ya, dan hewan darat, maaf ya, hewan darat. Kalau hewan laut tidak perlu disembelih. Kalau hewan laut kita potong dengan cara apapun sah. Tapi kalau hewan darat harus disembelih dengan cara yang tadi disebutkan. Ada 4 syaratnya. Pertama, dipotong saluran darah, saluran pernapasan, saluran makanan. Yang kedua, baca bismillah. Yang ketiga, dalam kondisi hidup. Yang keempat, sekaligus, ya, jangan terputus di tengah jalan. Nah, itu hewan sembelihan. Ada hewan yang susah disembelih karena dia liar, ya. Sebelum saya lanjut kepada hewan buruan, kenapa disyariatkan menyembelih? Ya, kenapa disyariatkan menyembelih? Karena darah hukumnya najis. Jadi supaya darahnya tumpah, karena ini hewan halal, darah nggak boleh diminum, ya, dan dagingnya halal dimakan. Supaya terpisah antara daging dengan darah, maka kita wajib menyembelihnya. Di saat menyembelih, memang tujuan utamanya adalah menumpahkan darahnya. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, ya, ma'an haraddam wa dzukira rasmullah alaihi fakuluh. Apa yang tertumpah darahnya dan sudah disebutkan nama Allah, maka makanlah. Jadi artinya memang tujuan menyembelih itu numpahkan darahnya. Kenapa? Karena darah hukumnya najis, sementara daging hewannya adalah halal. Supaya yang najis, yang haram terpisah dari yang dihalalkan, maka kita wajib menyembelihnya. Nah, itu terkait dengan hikmah dari menyembelih, yaitu supaya darahnya keluar, muncrat. Ada yang bertanya, apakah setelah kita tumpahkan darahnya wajib kita cuci? Ya, tentu saja tidak ada perintah untuk mencucinya, ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tadi mengatakan, ma'an haraddam wa dzukira rasmullah alaihi fakulu. Apa yang sudah ditumpahkan darahnya. Jadi kita tumpahkan aja darahnya, ya. Tumpahkan darahnya dengan nyembelihnya. Setelah itu dikocorkan darahnya. Setelah ngocor semua, ya, maka makanlah, kata Nabi. Nggak ada kalimat, ya, apa yang sudah ditumpahkan darahnya dan disebut nama Allah lalu cucilah. Nggak ada kalimat cucilah, ya. Begitu juga hewan buruan, ma amsakna alaikum, ya, fakuluh. Apa yang sudah ditangkap oleh hewan buruan kalian, makanlah. Jadi nggak ada kalimat cucilah, ya, dan nggak ada kalimat masaklah juga. Jadi banyak yang bertanya, Ustadz, apakah hewan yang halal itu harus dimasak? Tidak harus, ya. Jadi kalau ada matang 100%, setengah matang, ya, matang sedikit, ya nggak ada masalah, ya. Itu tidak mempengaruhi halal dan tidak, dengan syarat secara kedokteran tidak mencelakakan nyawa kita atau tidak membahayakan nyawa kita, ya. Karena kalau membahayakan nyawa, apapun yang membahayakan nyawa haram hukumnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan celakakan diri kalian. Karena ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya kalau hewan kita masaknya setengah matang? Nggak ada masalah, ya, asalkan secara kesehatan tidak membahayakan nyawa. Kalau membahayakan nyawa, apapun yang membahayakan nyawa, maka hukumnya haram, ya, termasuk rokok sekalipun, ya. Jadi yang membahayakan nyawa hukumnya haram, ya. Karena Allah melarang kita bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan celakakan diri kalian. Apapun yang membahayakan nyawa dan mencelakakan diri kita, maka haram hukumnya kita konsumsi, ya. Jadi kalau yang darah tinggi, haram mengkonsumsi daging yang membangkitkan darah tingginya, ya. Kalau yang punya diabetes,
haram mengkonsumsi apapun yang bisa menambah kadar gula dalam badannya, ya. Jadi apapun yang membahayakan nyawa maka hukumnya adalah diharamkan. Jadi terkait dengan masak dan tidak matang dan tidak tadi tergantung ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran. Karena prinsipnya apapun yang membahayakan nyawa hukumnya nggak boleh. Tidak ada perintah dalam Al-Quran harus dimasak, harus dicuci, ya. Dulu waktu saya di Maroko, kalau kambing disembelih itu nggak dicuci lagi, tapi digantung, setelah darahnya ngocor langsung dibakar, ya, langsung dibakar, dan itu lebih empuk daripada dicuci. Itu lebih empuk daripada dicuci, ya. Yang nggak boleh kita minum itu adalah darah cair. Kalau darahnya nggak cair tidak, ya. Jadi darah cair yang nggak boleh itu, ya. Tapi bukan juga darah dibekukan, enggak. Asalkan darahnya nggak cair maka tidak termasuk yang diharamkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ma'an haradam wa dzukira smullah alaihi fakuluh, apa yang sudah ditumpahkan darahnya dan disebut nama Allah makanlah. Tidak ada di situ apa yang sudah ditumpahkan darahnya dan disebut nama Allah dan dicuci, ya, dibersihkan, enggak, ya, atau dimasak, enggak juga, ya. Jadi langsung makanlah, ya. Fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah yang sudah ditangkap oleh hewan buruan kalian. Tidak ada kalimat, ya, makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan kalian setelah dicuci, nggak ada juga, ya. Jadi itu terkait dengan hewan sembelihan. Adapun hewan buruan, yaitu kita berburu hewan yang nggak bisa disembelih, ya, yang nggak bisa disembelih karena dia liar atau dia ngamuk, ya, sehingga kita nggak bisa menguasainya dan nggak bisa untuk menyembelihnya, maka dibolehkan dalam Islam untuk kita buru, ya, terutama hewan-hewan yang liar, ya, hewan liar seperti keledai liar, ya, keledai liar, ya, kemudian rusa, ya, kijang, ya, itu termasuk hewan-hewan yang liar, ya, termasuk juga, mohon maaf, ya, hiena juga termasuk, ya, termasuk yang boleh diburu. Ini pendapat mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i juga, ya. Hiena pun boleh diburu. Kenapa? Karena dia hewan liar. Hewan liar boleh diburu dan boleh dimakan. Karena kalau hewan boleh diburu berarti boleh dimakan. Karena syarat diburu adalah hewan yang halal. Syarat yang disembelih hewan yang halal, ya. Jadi kalau berburu ada dua cara berburu. Kenapa? Kelindas mobil haram hukumnya, kan bangkai, nggak disembelih, ya. Jadi hewan buruan, ya, hewan buruan itu syaratnya adalah yang pertama, ya, hewan yang halal. Kalau hewan yang haram nggak boleh kita buru, ya. Yang kedua tidak jinak. Kalau dia jinak nggak boleh kita buru, tapi kita harus sembelih, ya. Kalau dia jinak bisa kita sembelih, maka wajib disembelih. Berburu adalah alternatif di saat kita tidak bisa menyembelihnya, ya. Yang ketiga, ya, berburunya dengan benda tajam atau dengan hewan buruan. Hewan buruan yang terlatih. Jadi berburunya dengan benda tajam seperti tombak atau tembak atau senapan, ya, yang bisa menumpahkan darahnya. Maka itu boleh kita pakai untuk berburu. Jadi kalau ada kerbau ngamuk nggak bisa kita tangkap, ya, bisa dengan tembak, ya. Dengan tembak, ya, kalau bisa kita lumpuhkan dan kita sembelih lebih baik daripada kita buru. Tapi kalau seandainya nggak bisa lagi, ya udah kita tembak, kita lumpuhkan, kalau mati ya sah, ya. Tapi harus ada caranya, ya. Jadi berburu syaratnya pertama adalah hewan buruan itu hewan yang halal. Yang kedua tidak jinak, ya, tidak bisa disembelih. Yang ketiga adalah menggunakan benda tajam yang bisa menumpahkan darahnya, baik itu tombak atau tembak, ya, tombak atau tembak atau binatang buruan yang terlatih. Kita menggunakan binatang buruan yang terlatih boleh apa saja, termasuk anjing juga, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan anjing boleh dipakai untuk berburu. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, ya, itu anjing yang sudah kalian latih untuk bisa berburu sebagaimana yang Allah sudah ajarkan kepada kalian. Jadi boleh kita berburu dengan hewan, ya, hewan buruan yang terlatih
baik itu anjing ataupun binatang buas. Binatang buas boleh kita dengan harimau, boleh kita dengan macan, ya, boleh dengan hewan-hewan buas lainnya untuk berburu. Tapi dengan syarat hewan buruan tersebut adalah hewan yang terlatih. Apa bukti hewan itu dianggap terlatih? Ada 4 syaratnya hewan dianggap terlatih. Yang pertama, ya, yang pertama adalah dia tidak menangkap kecuali dengan perintah. Dia tidak menangkap kecuali dengan perintah. Tangkap, baru dia tangkap, ya. Jadi berhenti, dia berhenti. Jadi dia sesuai perintah. Tidak diperintah, tidak dia tangkap, ya. Yang kedua, ya, syarat yang kedua menurut pendapat mayoritas ulama, nyebut nama Allah, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak mewajibkan nyebut nama Allah. Mazhab Syafi'i baca bismillah itu, ya, sama hukumnya dengan baca bismillah mau keluar rumah, baca bismillah mau apa makan, baca bismillah mau pakai baju, ya, hukumnya sunnah, ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi mayoritas ulama mengatakan wajib baca bismillah. Jadi syaratnya adalah yang pertama, ya, dia tidak akan menangkap kecuali diperintah, ya. Yang kedua, saat melepaskannya membaca bismillah menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak memakan sedikit pun hewan yang diburu. Jadi kalau dia nangkap dan dia makan, berarti itu adalah tangkapan buat dirinya, bukan buat kita. Maka haram hukumnya kita makan, ya. Yang keempat, yang seperti itu terjadi berulang-ulang. Jadi hewannya sudah berulang-ulang, tangkap dia, berhenti, ya, ya, jangan makan, nggak dimakan, gitu kan, ya. Berulang-ulang terjadi seperti itu, baru dianggap dia terlatih, ya. Jadi hewan apapun kalau nggak bisa ditangkap maka boleh kita buru, termasuk, ya, kelinci, karena kelinci kan lincah, gitu kan, maka boleh untuk kita buru juga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Anas ibnu Malik mengatakan anfajna arnaban, kami pernah mengintai, ya, mengintai kelinci, ya, lalu kami tangkap, ya, kami buru, ya, dan kami berhasil memburunya, lalu kami sembelih. Hewan buruan itu hukumnya halal kalau sudah diburu, baik dengan tombak, dengan tembak, atau dengan binatang buruan, dengan syarat, kalau dia kita dapatkan sudah mati, ya, karena tombak kita, karena tembak kita, atau karena hewan buruan kita, maka jadi halal. Tapi kalau kita dapatin dia masih sempat hidup, wajib disembelih, ya. Setelah kita tombak itu, masih dia hidup, ya, cuman nggak bisa berjalan, udah sempoyongan, wajib disembelih. Jadi bukan berarti dengan kita buru otomatis tidak disembelih, ya, tidak disembelih kalau dengan alat buruan kita, ya, kita dapatin dia langsung mati, maka itu hukumnya baru halal buat kita. Tapi kalau kita dapatin masih hidup, maka wajib disembelih, karena dengan alat buruan tadi itu adalah alternatif saat darurat nggak bisa kita menyembelihnya. Saat mampu untuk disembelih, maka wajib disembelih, ya. Jadi itu syarat buruan, ya, adalah menggunakan alat yang tajam, ya, baik itu tembak, tombak, ya, ataupun hewan buruan, ya, hewan buruan yang terlatih, ya. Dan di saat kita melepaskan tembak atau tombak atau hewan buruan tadi, kita membaca bismillah. Hewan dianggap terlatih kalau dia tidak menangkap kecuali kita suruh, tidak berhenti kecuali kita suruh, ya, dan tidak memakan sedikit pun hewan buruan. Dan yang ketiga, itu terjadi berulang-ulang, artinya dia tidak pernah melanggar. Kalau dia melanggar sekali aja, berarti dianggap tidak terlatih, apapun yang dia tangkap nggak boleh kita makan, ya. Nah itu terkait dengan hewan buruan, ya, hewan buruan. Jadi Islam membolehkan kita memakan hewan buruan, ya, dengan syarat adalah hewan yang halal, ditangkap dengan benda tajam, atau dengan hewan buruan yang terlatih, baik anjing ataupun hewan buas, ya, dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita mendapatkan hewan buruan
dan ternyata mati karena buruan kita, maka sah kita makan. Kalau kita dapatin belum mati, maka kita wajib menyembelihnya. Tapi kalau kita dapatin misalnya kita memanah, boleh dengan panah juga, apapun yang bisa melukai, ya. Jadi termasuk burung yang bisa diburu, karena burung nggak mungkin kita tangkap gitu kan. Kita panah atau kita tembak, kita pakai senapan boleh, ya. Dar kena gitu kan, maka halal untuk kita makan. Tapi kalau kita nembak burung, ya, dar, ya, lalu jatuh. Pas jatuh, ya, ternyata ada 2 burung. Padahal kita nembak cuma 1 dan ada 2 burung. Yang mana yang kita tembak kita nggak tahu. Maka sebaiknya jangan dimakan dua-duanya. Loh kenapa? Karena yang boleh kita makan adalah yang kita tembak tadi. Ya, kalau kita nggak tahu, maka nggak boleh kita makan semua. Ya, al yaqin la yazulu bisyak. Ya, jadi nggak bisa kita berdasarkan keraguan. Ya, harus dengan keyakinan, karena halal harus dengan yakin, nggak boleh dengan ragu-ragu. Ya, begitu juga kalau kita lepaskan hewan buruan, lalu dia nangkap hewan buruan yang kita tunjuk, tangkap gitu kan, ya, lalu dia nangkap gitu kan, ya, pas kita lihat ternyata bukan hanya ada hewan buruan kita, ternyata ada hewan yang lain juga di dekat situ. Nah, ini yang nangkap hewan kita atau hewan itu, maka nggak boleh kita makan karena meragukan. Intinya apapun yang meragukan nggak boleh kita makan, ya, harus halal itu dengan keyakinan, nggak bisa dengan keraguan, ya. Jadi harus berdasarkan keyakinan. Jadi kalau ragu-ragu jangan, ya, kalau ragu-ragu jangan dimakan, ya. Nah, itu terkait dengan hewan buruan, ya. Kesimpulannya bahwa Islam, ya, menghalalkan hewan sembelihan dan hewan buruan dengan syarat itu hewan adalah halal dan cara menyembelihnya benar. Yang menyembelih dan memburu adalah orang yang memang halal dimakan hasil buruannya dan halal dimakan hasil sembelihannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada saya tambahkan dikit, ya. Apa hukumnya menyembelih, ya? Nah, ini menyembelih sampai putus semuanya, ya, putus leher semuanya. Intinya bahwa kita menyembelih hewan tidak boleh menyiksa. Kalau putus sampai akhir itu menyiksa, ya, karena ini bagian leher belakang ini adalah daerah yang sangat menyakitkan kalau dipukul, ya. Kita aja kalau kena sesuatu di belakang ini bisa mematikan, ya. Jadi intinya bahwa kita dilarang untuk menyiksa hewan sembelihan. Jadi bukan nggak boleh, ya, bukan nggak boleh, tapi itu bukan cara yang terbaik. Sebaiknya di saat kita menyembelih hewan cukup setengah, karena dengan setengah leher itu sudah terputus saluran darah, saluran makanan, saluran pernapasan, ya. Jadi nggak perlu sampai ke belakang. Yang tadi saya sebutkan teng semua gitu kan, ya, sah, ya, sah, walaupun itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik jangan dipotong semua, ya, cukup sampai setengah leher saja, ya. Apa hukumnya misalnya kita nyembeli, kan ada sebagian nyembeli gitu kan, kepala sapinya dimasukkan ke lubang lalu krek gitu kan, ya. Itu juga termasuk boleh juga, cuman bukan cara yang terbaik, ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Jadi melakukan dengan cara yang terbaik itu adalah hukumnya adalah diwajibkan, ya. Jadi kalau kita nyembelihnya dengan cara yang tadi itu, yaitu kita masukkan leher hewan sapi lalu kita klek gitu kan, ya, sah-sah aja. Apa hukumnya misalnya kan ada mesin yang menggilas sapi gitu kan, ya. Jadi sapi dimasukkan langsung
nggak sah. Karena dalam Islam menyembelih itu di leher, bukan di badan. Ya, jadi kalau dia digilas, kan bisa badannya dulu yang kena. Kalau yang digilas itu lehernya dulu, insya Allah kemungkinan sah, gitu kan? Kalau sesuai dengan syaratnya yang tadi, syarat cara menyembelih tadi. Tapi kalau seandainya yang digilas itu perutnya lalu dia mati, maka itu adalah jadi bangkai. Ya, jadi Islam tidak membolehkan menyembelih itu kita melukai bagian selain daripada leher. Jadi kita hanya menyembelih di bagian leher. Ya. Sunnah dalam menyembelih adalah kita hadapkan ke kiblat. Ya. Hewan yang dihadapkan ke kiblat. Ya. Hewannya dihadapkan ke kiblat, kakinya menghadap kiblat, ya, kepalanya menghadap kiblat. Ya. Lalu kita pegang kepalanya, ya, lalu dipotong. Ya. Nah, cara memotong di leher, ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Kalau hewan yang lehernya pendek seperti sapi, kambing, itu yang disembelih adalah bagian atas. Ya. Tapi kalau hewan yang lehernya panjang seperti onta, itu bagian bawah. Bagian bawah yang disembelih. Hewan yang lehernya pendek itu disembelih dengan cara dibaringkan. Hewan yang lehernya panjang itu cukup dengan sambil berdiri kita sembelih, ya, karena lehernya panjang, nggak mungkin kita baringkan, ya. Lehernya kemana-mana gitu kan, ya. Jadi cukup dengan kita ikat kakinya, lalu kita potong bagian leher yang bagian bawahnya, ya. Ini kalau kita menyaksikan penyembelihan onta itu sambil berdiri, ya, jadi tidak dibaringkan, itu namanya nahar, ya. Kalau zabah itu adalah menyembelih dengan dibaringkan. Kalau nahar, menyembelih tidak dibaringkan. Untuk hewan yang lehernya panjang, yang dipotong adalah bagian bawah. Tapi kalau zabah itu adalah hewan yang lehernya pendek seperti sapi, kambing, ya, atau ayam juga termasuk pendek, gitu kan, ya, dengan dibaringkan dan disembelih, dipotong setengah daripada lehernya, asalkan terpotong saluran nafas, pernafasan, makanan dan darahnya, maka itu hukumnya adalah sah, ya. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih, ya. Untuk menyembelih tadi adalah khusus untuk hewan darat sama hewan yang terbang, ya. Jadi kalau hewan yang di laut itu tidak perlu disembelih. Jadi boleh dimatikan dengan cara apapun, ya. Boleh dengan dipukul, ya. Boleh dimakan hidup-hidup pun boleh. Jadi nggak ada larangan untuk dimakan hidup-hidup, ya. Jadi Nabi dalam hadis pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra, ya, kami seringkali melaut, kami seringkali melaut, walam najidil ma, tidak menemukan air, linatawadda'a bih, untuk bisa berwudu. Anatawadda'u bima'il bahr, apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Qala Nabi menjawabnya, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Ya, air laut itu suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Dari situ ulama ngambil kesimpulan bahwa hewan laut halal bangkainya. Bangkai itu hewan yang nggak perlu disembelih, yang nggak disembelih. Jadi berarti hewan laut nggak perlu disembelih. Apapun hewan laut nggak perlu disembelih. Semua hewan laut tanpa terkecuali, termasuk ikan lele, belut, ya, itu hewan laut. Yang dimaksud dengan hewan laut adalah hewan yang hidup di air, ya, maka tidak perlu disembelih. Kita boleh makan dengan cara apapun tanpa harus disembelih. Beda dengan hewan darat. Kalau hewan darat harus disembelih. Cuman ulama berbeda pendapat terkait dengan hewan laut, apakah boleh makan darahnya? Sebagian ulama mengatakan boleh, ya, karena Nabi tidak mewajibkan dia disembelih. Berarti kalau nggak disembelih, darahnya nggak wajib ditumpahkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tetap darahnya wajib dibersihkan, ya, darahnya wajib dibersihkan karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah cair, tidak dikecualikan darah cair dari hewan darat ataupun hewan laut. Maka semua darah hukumnya adalah tidak boleh dimakan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa darah hewan laut
tidak termasuk yang najis, boleh dimakan dengan darah-darahnya. Kenapa? Karena kita boleh makannya tanpa disembelih. Kalau tanpa disembelih berarti darahnya masih di dalam, ya, tidak perlu ditumpahkan, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Jadi itu terkait dengan apa, hewan buruan dan hewan sembelihan, ya. Islam membolehkan, ya, kita berburu, ya, karena berburu salah satu cara untuk bisa kita menangkap hewan yang halal untuk dimakan, ya. Tadi sudah saya sebutkan, ya, hiena juga termasuk hewan yang boleh diburu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Jabir ibnu Abdullah, seorang sahabat Rasulullah, ditanya, ya, ad-dhabu asaydun huwa, ad-dhabu itu adalah hiena, apakah dia hewan buruan? Qala na'am, hewan buruan. Kalau disebut hewan buruan berarti hewan yang halal, karena nggak boleh kita berburu hewan yang haram, ya. Aqalahu Rasulullah, ini Rasulullah yang mengatakan. Qala na'am, iya, Rasulullah yang mengatakan, ya. Atau dalam riwayat lain, hal sami'ta dzalika min Rasulillah, apakah ente mendengar itu dari Rasulullah? Qala na'am, iya, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ mazhab Syafi'i, ya, termasuk yang menghalalkan hiena, ya, dan menghalalkan hewan yang yang buas tapi tidak memangsa manusia. Karena hiena bukan memangsa manusia, dia memangsa hewan yang lain, ya. Jadi mazhab Syafi'i termasuk yang menghalalkan hewan buas yang tidak memangsa manusia, ya, berdalilkan dengan hadis, ya, hiena tadi itu, ya. Wallahu a'lam. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Betul. Kalau hewan yang dulu kena gigitan anjing itu ada Bekas. Oke. Oke, terima kasih, ya. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Jadi apa hukumnya kalau seandainya kita berburu dengan anjing lalu dicokot sama anjing, ya? Kalau menurut pendapat mayoritas ulama tidak perlu dicuci, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Makanlah yang ditangkap oleh hewan buruan kalian. Tidak ada kalimat di situ, makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan kalian setelah dicuci, ya. Tapi mazhab Syafi'i mazhab yang hati-hati. Mazhab Syafi'i mengatakan harus dicuci. Kalau itu anjing, karena jilatan anjing adalah najis berat, berarti harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, ya. Jadi ulama ada dua pendapat di sini. Kalau mazhab Maliki tidak harus dicuci, mazhab Hanafi tidak harus dicuci, karena Allah tidak pernah menyebut dicuci. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, makanlah yang ditangkap oleh hewan buruan kalian, tidak disebutkan dicuci di situ, ya. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Gak boleh mengakhirkan penjelasan yang harus dijelaskan segera. Saat itu Allah sedang berbicara tentang hewan buruan, tapi Allah tidak pernah berbicara tentang mencucinya. Kalau seandainya harus dicuci, harus dijelaskan segera. Karena ada kaidah dalam ilmu usul fikih, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan yang harus dijelaskan segera itu tidak dibolehkan. Jadi nggak boleh kalau ada Nabi berbicara tentang hewan sembelihan, kalau ada yang terkait dengan hewan sembelihan tidak langsung dijelaskan, maka berarti tidak ada penjelasan, ya. Sama seperti Nabi sholat di masjid, ya, sahabat langsung bermakmum tanpa bertanya itu sholat apa. Dari situ ulama langsung ambil kesimpulan, tidak ada sholat yang dilarang untuk berjamaah, karena sahabat nggak nanya Rasulullah, dan Nabi pun tidak pernah menjelaskan ada sholat yang nggak boleh berjamaah, ya. Karena kalau ada sholat yang nggak boleh berjamaah, wajib Nabi jelaskan segera, karena Nabi menyaksikan sahabat langsung bermakmum, ya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan yang harus dijelaskan segera itu tidak dibolehkan. Jadi ayat Quran tadi, fakulu mimma amsakna 'alaikum, makanlah yang ditangkap oleh hewan buruan kalian, menunjukkan tidak wajib dicuci menurut sebagian ulama. Mazhab Syafi'i, ya, mazhab yang hati-hati, mazhab yang terkenal dengan prinsip ihtiyatnya, hati-hatinya, mewajibkan untuk dicuci kalau itu hewan buruannya berupa anjing.
karena jilatan anjing adalah najis berat. Wallahu a'lam. Ada ya, silakan. Apa alasannya mengikuti najis anjing itu harus diikuti dengan tanah itu tadi? Mengapa dengan tanah itu dengan air? Dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, apa alasan dengan tanah dengan air? Oke. Oke, terima kasih ya. Apa alasannya anjing kalau dijilat anjing itu dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah ya? Karena kita mendengar hadis Rasulullah, sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat sama Rasulullah. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sam'an ihdahunna biturab." Jika anjing menjilat tempat minuman kalian, cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi karena ada hadis ya. Tapi mungkin kenapa tanah gitu kan ya? Tidak ada penjelasan kenapa tanahnya. Cuman kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tanah itu dia memiliki kemampuan membersihkan lebih daripada yang lain. Dulu Nabi kalau habis istinja itu ngusapnya ke tanah, nggak ada sabun dulu. Tapi tanah itu jauh lebih membersihkan dibandingkan sabun. Ya, dulu kita waktu kecil sering koin diinjek-injek gitu di tanah. Ya, pas diambil bersih gitu kan ya, mengkilat gitu kan ya. Itulah kira-kira kemampuan. Coba kalau pakai sabun, insya Allah nggak akan mengkilat. Ya, tapi kalau pakai tanah kita injek-injek lalu jadinya koinnya mengkilat langsung. Ya, itu kemampuan membersihkan tanah. Ya. Dan juga tanah bisa aja ada kucing kencing, tikus kencing, bisa aja kan. Tapi kita boleh sholat di atas tanah. Kenapa? Karena tanah punya kemampuan untuk membersihkan lebih daripada air, ya. Jadi itu kenapa dengan tanah? Karena tanah mampu membersihkan lebih daripada air, bahkan lebih daripada sabun. Wallahu a'lam. Oke, kalau nggak ada, udah azan belum? Udah. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.